apakah ada bid'ah yang baik? Benar, sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah menyebutkan ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ini seperti perkataan Imam Nawawi, perkataan Al-Iz bin Abdissalam, ya. Kemudian Suyuti dan yang lainnya. Ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Makanya Al-Iz bin Abdissalam, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tatkala dia membagi bid'ah menjadi 5 dan ini diikuti oleh Nawawi rahimahullah taala, maka disebutkan bid'ah ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Tatkala Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunnah, ternyata yang dia contohkan bukan masalah ritual, tetapi perkara yang merupakan sarana. Contoh dia sebutkan masalah buat jembatan, ya, jembatan ya baik. Contohnya masalah buat pondok. Pondok ini berkaitan dengan masalah agama. Di zaman Nabi tidak ada pondok, ya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Sarana. Contoh masalah ilmu hadis, jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritiki para perawi. Namun di zaman setelahnya ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Si rawi ini pendusta, si rawi ini jujur, si rawi ini kurang hafalannya, si rawi ini ngaco, si rawi ini banyak salahnya. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil, dibuat oleh para ulama agar bisa memurnikan hadis, memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Di zaman Nabi tidak perlu karena para sahabat tidak langsung dari Nabi, hadis semuanya sahih. Tapi belakangan ada ilmu ini ilmu agama. Makanya dimasukkan dalam bid'ah yang baik. Tapi bukan ritual. Contoh lagi ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu nahwu dan sharaf. Kenapa? Karena para sahabat semua pakar bahasa. Kita ini yang bahlul-bahlul ini yang tidak mengerti bahasa Arab, maka perlu belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Tetapi ini bukan ritual. Ya, ini bukan ritual. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan sarana. Contohnya Al-Quran dikumpulkan. Ini juga bukan ritual, ini sarana. Karena Al-Quran di zaman Nabi tidak mungkin dikumpulkan karena Al-Quran belum selesai. Tatkala Nabi sudah meninggal, Al-Quran sudah sempurna baru dikodifikasikan. Kenapa tidak dikumpulkan? Karena pertama Al-Quran belum selesai. Yang kedua bisa jadi terjadi nasih dan mansukh. Paham? Ayat dihilangkan, ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pernyataan Bapak Firanda yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh para a'immah, para imam seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi yang membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah, bahwa bid'ah itu ada yang baik, itu pada sarana-sarana saja. Sekali lagi, itu pada sarana-sarana saja, bukan pada ibadatnya. Maka pernyataan seperti ini adalah sungguh-sungguh sangat fatal dan penuh dengan subhat. Kenapa tidak? Yang kemudian dia itu mengatakan apa? Bid'ah hasanah itu pada sarana-sarana. Contoh seperti membangun jembatan, membangun pondok pesantren, membangun yayasan-yayasan. Itu kan sarana-sarana, bukan pada ibadat. Orang membangun jembatan, orang membangun pondok pesantren, orang membangun yayasan-yayasan pendidikan, itu bukan hanya sebatas sarana begitu aja, tanpa ada nilai ibadat, tanpa ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru orang membangun pondok pesantren, orang membangun jembatan, itu sudah ibadat, mengandung banyak pahala di sisi Allah Subhanahu, mengandung nilai-nilai kebaikan begitu banyak di situ. Jadi contoh lah, ambil satu saja, membangun jembatan. Di situ ada salam. Salam itu ibadat apa bukan? Jelas ibadat. Di situ ada silaturahim. Silaturahim ibadat apa bukan? Silaturahim antar sesama umat Islam, antar tetangga. Ibadat apa bukan? Jelas ibadat. Di situ ada nilai sedekah. Ya, jelas ada nilai sedekah. Sedekah ini ibadat apa bukan? Jelas ibadat. Di situ banyak mengandung kebaikan-kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kul ma'rufin sedekah." Segala sesuatu kebaikan, nilai kebaikan sekecil apapun itu sedekah. Sedekah itu ibadat apa bukan? Jelas ibadat. Di situ ada ta'awun 'alal bir. Saling tolong menolong, saling gotong royong dalam kebaikan. Tolong menolong, gotong royong dalam kebaikan, ibadat apa bukan? Jelas ibadat. Jadi bukan hanya sebatas sarana aja, tapi itu sudah mengandung nilai ibadat. Ini subhat yang dinyatakan oleh Bapak Firanda, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau dan kita semuanya ke jalan yang lurus, karena tidak ada yang lepas atau yang luput dari yang namanya kesalahan. Kesalahan itu pasti terjadi kepada siapapun, kecuali Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Baik. Sebetulnya ini berangkat dari pemahaman pernyataan seperti itu, pernyataan yang mengatakan bahwa
bid'ah yang dikatakan hasanah oleh para imam itu pada sarana-sarana ini sebetulnya berangkat dari pemahaman dia sendiri yang kurang teliti, kurang paham terhadap bid'ah itu sendiri. Baik. Hingga timbullah persepsi seperti itu. Maka di sini saya akan bacakan apa bid'ah itu sebetulnya dan apa pengertiannya. Walil bid'ati ma'nayan syar'iyyun wa lughawiyyun. Bid'ah itu bid'ah yang namanya bid'ah ya. Itu memiliki dua pengertian. Ada pengertian yang sifatnya itu syariat, ada pengertian yang sifatnya itu lugawiyah. Fal bid'atu syara'. Bid'ah, kata-kata bid'ah secara syariat itu adalah ma uhdisa ala khilafi amri syari' wa dalilihil khas wal 'am. Sesuatu yang diada-adakan. Jadi ini pengertian bid'ah. Tanda petik ya. Dalam pengertian bid'ah yang kemudian bisa dikatakan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan kullu bid'atin dolalah. Ya ini bid'ah syariat. Apa bid'ah syariat itu? Sesuatu yang diada-adakan bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan dalil syariat, baik yang sifatnya khusus atau yang sifatnya umum. Itu namanya bid'ah atau bid'ah dolalah, bid'ah dolah, bid'ah yang sesat, al-mudillah yang menyesatkan. Yang dimaksud oleh Nabi kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini yang dimaksud, yaitu bid'ah syariat. Apa? Sesuatu yang diada-adakan bertentangan dengan syariat itu sendiri, bertentangan dengan dalil syariat, baik yang sifatnya khusus atau yang sifatnya umum. Contoh, salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ada orang misalkan salat subuh 4 rakaat. Maka bagaimana? Jelas bid'ah. Ini namanya bid'ah sesat nih. Bid'ah yang sesat. Jadi pengertian bid'ah secara syariat itu bid'ah yang bertentangan dengan syariat itu sendiri, bertentangan dengan dalil syariat, baik yang sifatnya itu khusus atau yang sifatnya itu umum. Ini yang dimaksud oleh sabda Nabi yang kemudian dikatakan di sini wa fihi waradut tahdir fi qouli Nabi al-jami' kullu bid'atin dhalalah. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Inilah apa? Bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan yang bertentangan dengan dalil syariat, bukan tidak ada contoh sebelumnya. Ini kan ada ini. Pokoknya apa yang tidak ada di zaman Nabi adalah sesat. Apa yang tidak ada di zaman Nabi, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sesat. Ini dari mana pengertian seperti ini? Pengertian yang dari ulama itu apa? Yang sesat itu kalau bertentangan dengan syariat, kalau bertentangan dengan syariat, itu yang sesat. Sedangkan pengertian apa sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu adalah sesat. Ini pernyataan yang ngawur, pernyataan yang salah, pernyataan yang berangkat dari kebodohan. Baik. Jadi bid'ah yang sesat itu sekali lagi bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Sekali lagi ya, bertentangan dengan syariat, bukan tidak ada contoh sebelumnya, tapi bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan dalil syariat, baik dalil itu khusus atau dalil itu umum. Bukan bid'ah yang sesat itu adalah dengan pengertian apa yang tidak ada di zaman Nabi adalah sesat, apa yang tidak ada contoh dari Nabi adalah sesat. Bukan seperti itu. Baik. Kemudian masuk pada bid'ah yang kedua. Amal bid'atu fil lughah, adapun bid'ah secara bahasa, dalam pengertian bahasa, fahiya ma kana mukhtaran ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kalau tanpa ada contoh sebelumnya, ya bid'ah. Bid'ah. Tapi apakah bid'ah itu kemudian sesat apa tidak? Nah, lihat dulu nanti. Baik. Wa bihadzal ma'na nufassir ma warada min istihsani ba'dil bid'ah ala lisani adadi min as-sahabati radhiyallahu. Dari pengertian bid'ah ini, dari pengertian bid'ah lugawiyah, bahwa bid'ah lugawiyah itu apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, sesuatu yang tidak ada contoh di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sehingga apa? Ada sebagian para sahabat, sebagian walaupun tidak semuanya, ada sebagian para sahabat itu, beberapa sahabat yang mengatakan bid'ah itu baik.
bid'ah itu baik. Dikatakan bid'ah kenapa? Karena tidak ada contoh baiknya. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan dalil syariat, baik yang sifatnya itu khusus atau umum. Sehingga kalau dikatakan ini baiknya, jadi dikatakan bid'ahnya itu karena tidak ada contoh. Ya, berangkat dari pengertian bid'ah lughawi tadi itu. Itu apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, makanya kata-kata Sayyidina Umar dikatakan apa? Ketika beliau famin dzalika, kita baca, famin dzalika qaulu Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas fi qiyam Ramadan ala imamin wahid fil masjid wa kharaja wa ra'ahum yusalluna kadzalik. Dan dari pengertian itu maka apa? Diambil ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan untuk melaksanakan salat tarawih di masjid dengan satu imam. Dan kemudian Sayyidina Umar keluar dari rumah beliau dan melihat mereka seperti itu, salat di masjid dengan satu imam berjamaah. Faqala, maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhih. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, kata-kata bid'ah Sayyidina Umar kan mengatakan itu bid'ah. Ya kan? Itu berangkat dari pengertian bid'ah secara lughawi. Apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Beliau mengatakan bid'ah karena memang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Nikmat sebaik-baik. Beliau mengatakan baik itu karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Baik. Waruwi an Ubay bin Ka'ab annahu qala lahu, maka ketika Sayyidina Umar berbuat seperti itu, ketika beliau mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam, ada yang protes. Itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau protes kepada Sayyidina Umar, annahu qala lahu inna hadza lam yakun. Beliau mengatakan apa? Wahai Umar, ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Kenapa kamu buat? Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan apa? Qad alimta. Ya kamu tahu sendiri kan? Memang tidak ada di zaman Nabi. Walakinnahu hasan. Akan tetapi ini baik. Makanya beliau mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hiyah. Bahwa sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik yang tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi, ya ini. Baik. Kemudian apa? Wa muradduhu anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajh qabla hadzal waqt walakinahu aslun fi syari'ati yurja ilaih. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud oleh pernyataan Sayyidina Umar, ya memang seperti ini tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini memiliki dasar syariatnya. Termasuk banyak sekali contoh-contohnya itu. Min dzalika jam'ul mushaf fi zaman Abi Bakar wa kita di mana zakah. Bagaimana di zaman Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulkan semua mushaf. Termasuk adalah di antaranya adalah sikap beliau di dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa qad ruwiya 'an Syafi'i annahu qala al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Kemudian dari situ Al-Imam Syafi'i kemudian membagi bid'ah itu ada yang bid'ah mahmudah, terpuji, ada bid'ah madmumah. Fama wafaqa sunnah, kata beliau, fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Apa yang sesuai dengan syariat itu terpuji. Jadi bid'ah ya, dikatakan bid'ah karena tidak ada contoh. Secara lughawi ini namanya. Tapi kalau dipandang secara syariat, apabila bid'ah itu tidak bertentangan dengan syariat, apabila bid'ah itu sesuai dengan syariat, maka terpuji. Ya, sekali lagi dikatakan bid'ah karena tidak ada contoh. Terpujinya karena tidak sesuai, karena sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Wa ma khalafa sunnah fa huwa madmum. Dan bid'ah atau tidak ada contoh sebelumnya, ya, yang berbeda dengan syariat, berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan sunnah, dengan hadis, maka itu tercela. Wahtaja biqauli Umar radhiyallahu anhu ni'matil bid'atu hiyah. Beliau berdalil dengan perkataan Sayyidina Umar yang mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hiyah. Jadi kalau seseorang itu bisa memahami betul pengertian bid'ah dengan pengertian seperti ini, maka insya Allah dia tidak akan mengalami subhat di dalam menjelaskan apa itu bid'ah dan bagaimana pengaplikasiannya. Jadi sekali lagi, sesungguhnya video ini adalah untuk menjelaskan tentang subhat pernyataan Bapak Firanda yang mengatakan bahwa membangun jembatan, membangun
yayasan, membangun pondok pesantren itu sarana, bukan ibadat. Padahal itu sebetulnya adalah ibadat, bukan hanya sebatas sarana begitu saja tanpa ada nilai ibadat, tanpa ada nilai pahalanya. Justru disitulah banyak sekali ibadat-ibadat yang bisa dikerjakan, ya, atau yang ditimbulkan dengan membangun jembatan itu. Baik, demikian. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, bisa membentengi kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya ke jalannya yang lurus, jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabatnya, dan diaplikasikan oleh para tabi'in dan salafus soleh yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab.